kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait dengan hasil diskusi kami di bab 4 dengan pokok bahasan, dapatkah budaya populer berpengaruh buruk bagi kesehatan Anda? Masuk dalam sub pembahasan pertama yang terdapat dalam bab ini. Yang pertama kita akan bahas tentang terjebak dalam matrik, kaitannya dengan budaya populer sebagai sistem yang tidak manusiawi. Apa ide pokok yang bisa kita dapatkan dalam subbab yang pertama ini? Kita mendapatkan ide pokok mengenai kritik Theodor Adorno mengenai industri budaya. Apa saja ide pendukung dari ide pokok ini? Yang pertama, Theodor Adorno seorang kritikus budaya dan salah satu seorang ahli teori budaya paling penting di abad ke-20. Meskipun banyak keberatan atau mempertanyakan gagasannya, karya-karyanya murni teoritis dengan studi empiris yang mempertanyakan bagaimana fungsi budaya populer dalam pengaturan kehidupan nyata. Theodor mengkritik budaya populer dalam apa yang dia lihat sebagai dunia di mana ide-ide tradisional telah kehilangan kekuatannya dengan budaya populer yang menggantikannya. Dia berkomentar pada salah satu tulisannya pada tahun 1959, di zaman kekecewaan spiritualitas, individu mengalami kebutuhan akan gambaran pengganti dari yang ilahi, diperoleh melalui budaya semu atau idola Hollywood, sinetron, novel, lagu popling, dan genre film seperti Wild West dan film mafia, mitologi pengganti mode untuk masa. Theodor menunjukkan keprihatinannya terhadap budaya populer yang dia sebut industri budaya, yang telah mengisi tempat agama dan berpendapat bahwa industri budaya mengancam kesejahteraan manusia. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam subbab kedua dalam pembahasan bab 4 terkait dengan visi buruk kritik terhadap konten media populer. Ide pokok yang bisa kita temukan dalam subbab kedua ini, kekhawatiran tentang konten media sosial yang berpengaruh terhadap pikiran, sikap, dan tindakan manusia. Apa saja ide pendukungnya? Yang pertama, Bell Hooks berpendapat bahwa menekankan kebebasan dan otonomi penonton adalah kehilangan poin penting tentang bagaimana film berusaha memasukkan orang ke dalam cara tertentu dalam memandang dunia. Kepedulian terhadap isi media merupakan hal yang disuarakan oleh para kritikus budaya, baik dari politik kiri maupun kanan. Tulisan-tulisan dari perspektif yang lebih condong ke kiri biasanya menimbulkan kekhawatiran tentang representasi karakter, pengalaman, dan kelompok sosial di media. Gagasan bahwa konten media populer dapat memiliki pengaruh negatif pada audiensnya telah menemukan fokus yang lebih spesifik dalam penjabaran mengenal representasi kekerasan di media. Perdebatan publik tentang dampak konteks kekerasan di media seringkali dilakukan di hadapan pandangan masuk akal bahwa paparan konten media kekerasan meningkatkan sebagian kecenderungan orang untuk bertindak kekerasan. Contoh konkret apa saja yang bisa kita temukan dari pembahasan dalam bab 4 ini? Yang pertama mengenai film Matrix. Salah satu film seri paling populer dalam beberapa tahun terakhir adalah trilogi The Matrix Element Central. Dari narasi tim adalah gagasan bahwa umat manusia telah diperbudak dalam sistem kontrol dunia realitas virtual yang memastikan kepatuhan mereka dan memberi makna kesenangan yang dangkal tetapi menyangkal kebebasan sejati mereka. Premis sentral dari film-film Matrix ini berhubungan sangat erat dengan kritik terhadap budaya populer yang menyatakan bahwa pada dasarnya juga merupakan sistem kontrol dan eksploitasi. Yang kedua, hiburan yang diproduksi massal dalam masyarakat mengabaikan nilai-nilai agama dan budaya tradisional yang hanya untuk kesenangan sementara. Contohnya saja seperti iklan, musik, film, dan lain-lain. Contoh yang ketiga, kebebasan dalam hal akses mengharuskan kita bersikap bijak dalam kritis dalam menanggapi konten di media sosial. Kebebasan itu mencenderungkan kita untuk berlaku bijak dan kritis dalam penentuan konteks yang akan kita nonton dalam media sosial. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan bab ini adalah, melalui bab ini kami telah mencatat 3 jenis kritik dari budaya populer. Yang pertama, kritik struktural yang ditawarkan oleh Adorno dan lainnya. Penulis berpendapat bahwa budaya populer berfungsi dengan cara yang menjerat orang dalam sistem kapitalis yang lebih luas, dalam hal ini industri budaya, yang merampas kebenaran mereka, kebebasan, dan kebahagiaan manusia. Yang kedua, kritik terhadap media elektronik ditawarkan oleh penulis seperti Postman dan Boieldieu, klaim yang sangat alami. Media semacam itu mendorong budaya yang berfokus pada hiburan dan emosional stimulasi, di mana pemikiran kritis yang serius dianggap terlalu bosan atau sulit. Yang ketiga, kami telah mencatat berbagai jenis keberatan tertentu. Contoh, konten media populer baik karena menawarkan dehumanisasi
memanipulasi presentasi kelompok sosial, atau karena mereka merusak tradisional, nilai-nilai tradisional. Dalam pengamatan ini, sangat menantang kita untuk berpikir lebih kritis tentang sifat kesenangan manusia yang konstruktif, autentik, lingkungan praktik, dan sumber kehidupan kita sehari-hari. Dalam studi teologi pada bagian ini, kita dapat berpikir tentang proses pengembangan kritik teologi terhadap bentuk-bentuk tertentu dari budaya populer tersebut. Kemudian, para metodologi yang berbeda.